Selamat datang kembali, oke kita langsung aja ya, kita gali sumber kita kali ini. Ada satu pertanyaan nih yang mungkin sering banget kepikiran, apalagi pas lihat bintang-bintang. Di alam semesta yang segede ini, kita ini, kehidupan di bumi, penting nggak sih sebenarnya? Apa kita cuma ya debu aja gitu? Nah sumber kita kali ini dari bab 8 buku The Fabric of Reality. Penulisnya fisikawan David Deutsch. Dia punya jawaban yang wah cukup mengejutkan. Mungkin Anda pernah dengar ya ungkapan yang dikutip Stephen Hawking, itu kita ini cuma sampah kimiawi di planet ukuran sedang. Kedengarannya masuk akal sih ngelihat betapa kecilnya kita dibanding katakanlah galaksi gitu. Tapi gimana kalau cara pandang itu keliru? Keliru fokusnya gitu. Sumber kita hari ini, bab 8 David Deutsch ini bilang mungkin kita salah fokus selama ini. Fokusnya bukan di ukuran, bukan di materi kita, tapi di sesuatu yang lain, yang katanya jauh lebih kuat, pengetahuan. Jadi misi kita sekarang nih, kita mau bongkar argumen Deutsch ini. Mau lihat, bener nggak sih kehidupan itu punya peran kosmik yang jauh lebih gede dari yang kita kira? Iya, tepat sekali. Argumen Deutsch ini bisa dibilang langsung nantang pandangan yang sering disebut reduksionis lah ya. Maksudnya reduksionisme di sini itu gagasan bahwa semua hal, serumit apapun, ujung-ujungnya bisa dijelasin sama bagian-bagian dasarnya aja. Kayak biologi itu dianggap ya cuma fisika sama kimia yang rumit, nggak ada yang baru gitu secara fundamental soal kehidupan itu sendiri. Nah, Deutsch ini membaliknya. Dia lihat kehidupan, dan terutama pengetahuan yang ada di dalamnya, itu sebagai sesuatu yang fundamental. Bahkan, katanya, punya jejak unik kalau dilihat dari kacamata multiverse. Yang seru di sini tuh, gimana cara pandang baru ini bisa mengubah total pemahaman kita soal posisi kita di alam semesta gitu. Oke, coba kita tarik mundur sedikit ya. Dulu kan, pemikir kayak Aristoteles itu ngelihatnya beda banget ya antara yang hidup sama yang mati. Kayak ada sesuatunya gitu, ada daya hidup. Intuitif banget kan rasanya? Jelas beda lah dikejar beruang sama kesandung batu. Kehidupan itu kayak punya tujuan, punya dinamika sendiri gitu, beda sama benda mati. Betul, pandangan itu rasanya alami ya. Tapi revolusi ilmiah selama ratusan tahun ini, pelan-pelan kayak mengikis gagasan itu. Mulai dari Kopernikus yang bilang bumi bukan pusat alam semesta. Terus Newton dan fisikawan setelahnya nemuin hukum universal yang ngatur planet, bintang, atom tanpa perlu nyebut-nyebut kehidupan sama sekali. Lalu muncul Darwin yang jelasin asal-usul kehidupan lewat seleksi alam. Proses yang bisa dipahami tanpa perlu daya hidup khusus. Tapi ya interaksi variasi acak sama lingkungan aja. Jadi sains seolah-olah nunjukin kalau kehidupan itu cuma efek samping dari hukum fisika kimia biasa gitu ya. Proses yang kebetulan aja muncul di pojokan kosmos ini. Nah, kesan itu yang muncul dan makin kuat. Kehidupan jadi kelihatan kayak fenomena lokal aja. Cuma di lapisan tipis planet kita ini. Coba bandingin skalanya deh. Energi dari letusan kecil di matahari aja bisa jauh lebih gede dari semua energi yang dipakai seluruh kehidupan di bumi setahun penuh. Atau masanya, masa semua makhluk hidup di bumi ini nggak ada apa-apanya dibanding masa Jupiter, apalagi matahari atau galaksi. Kalau dari kacamata fisika murni, yang fokusnya ke massa dan energi sekarang, ya kehidupan emang kelihatan nggak signifikan. Nah itu dia dasarnya pandangan sampah kimiawi tadi. Kita kelihatan kecil, rapuh, nggak penting lah di skema besar alam semesta. Oke, gambaran itu kedengeran agak suram ya, tapi kayaknya kok ya didukung bukti ilmiah yang kuat. Tapi tadi Ana bilang Deutsch lihatnya beda. Di mana salahnya pandangan sampah kimiawi ini menurut dia? Menurut Deutsch, pandangan itu lupa satu hal paling penting dan unik dari kehidupan, kemampuannya untuk mewujudkan pengetahuan. Nah, ini dia kuncinya. Dia mendefinisikan ulang signifikansi kehidupan bukan dari massa atau energinya sekarang, tapi dari informasi atau pengetahuan yang ada di dalamnya, terutama di gen. Tunggu. Pengetahuan. Biasanya kan kita mikir pengetahuan itu ya yang ada di kepala kita, hasil belajar, mikir. Apa Deutsch pakai kata ini sama artinya? Atau maksudnya kayak gen beruang tahu cara bikin jantung beruang gitu? Gen ikan tahu bikin insang? Lebih ke yang kedua itu, tapi lebih dalam lagi. Ini bukan pengetahuan sadar kayak kita ya. Ini pengetahuan implisit tentang lingkungan. Jadi gini, gen organisme yang berhasil bertahan hidup dan berkembang biak itu, dia adalah perwujudan fisik dari informasi. Informasi tentang apa? Tentang cara membangun mesin, ya organisme itu sendiri,
yang bisa bertahan hidup dan nyalin dirinya di lingkungan itu. Gen itu kayak program komputer super canggih, atau mungkin kayak resep masakan yang detail banget. Resep itu kan informasi. Kue hasil resep itu perwujudan fisik informasinya. Nah, kata Deutsch, gen itu resepnya. Organisme itu perwujudan fisik dari pengetahuan cara bertahan hidup di lingkungannya. Jadi gen yang lolos seleksi alam itu secara efektif isinya teori tentang lingkungannya gitu ya. Teori gimana cara ngambil sumber daya, hindarin bahaya, terus berkembang biak di situ. Presis. Dan teori ini bukan cuma ide abstrak loh, tapi secara fisik ada di urutan basa DNA itu. Urutan ini yang menyebabkan secara kausal ya pembuatan protein, proses biologi yang bikin organisme bisa interaksi sama lingkungan, dan nyalin gen itu lagi. Ini beda banget sama, katakanlah DNA sampah, junk DNA, yang mungkin kimianya mirip. Urutan DNA sampah itu setahu kita ya nggak ada instruksi fungsional yang aktif nyebabin penyalinannya sendiri lewat interaksi rumit sama lingkungan. Keberadaannya lebih kayak ya noise acak aja. Kehidupan sebaliknya itu materi yang terorganisir sedemikian rupa sehingga dia memuat dan menggunakan pengetahuan buat mempertahankan dan nyebarin dirinya. Oke, mulai kebayang nih. Ini kayak nyambungin konsep informasi langsung ke dunia fisik ya. Deutsch kan juga pakai analogi realitas VR di bab lain, itu nyambung ke sini juga. Nyambung banget. Deutsch lihat ada kesamaan mendasar antara gen sama program VR. Keduanya itu kan set instruksi, informasi, teori tentang suatu lingkungan. Nah, kalau dijalankan di hardware yang pas, komputer buat VR, mesin molekuler sel buat gen, hasilnya adalah entitas yang bisa interaksi sama lingkungan itu. Atau simulasi lingkungan kalau VR ya. Jadi, dalam pandangan ini, organisme hidup itu kayak semacam mesin realitas virtual alami. Dia terus-terusan ngejalanin dan nguji program genetiknya di dunia nyata. Ini cara yang kuat buat memahami kenapa informasi atau pengetahuan itu inti kehidupan, bukan cuma materi penyusunnya aja. Wah, ini cara pandang yang benar-benar baru ya. Kehidupan sebagai perwujudan fisik pengetahuan. Tapi balik lagi nih ke pertanyaan awal. Apa ini bikin kehidupan jadi signifikan di skala kosmik? Kita kan tetap kecil banget secara fisik. Pengetahuan ini mungkin penting buat beruang atau bakteri, tapi dampaknya buat alam semesta secara keseluruhan apa? Nah, disinilah argumen Deutsch makin seru dan, jujur aja, agak spekulatif. Dia ngajak kita mikir dalam skala waktu yang jauh lebih panjang dan mikirin potensi masa depan. Dampak fisik kehidupan saat ini mungkin kecil. Tapi pengetahuan itu punya sifat luar biasa, dia bisa tumbuh, bisa numpuk, dan memungkinkan kita memanipulasi materi dan energi dalam skala yang jauh lebih gede dari masa pembawa pengetahuannya sendiri. Contohnya gimana tuh, contoh konkretnya? Deutsch pakai contoh yang lumayan dramatis, nasib matahari kita. Sekitar 5 miliar tahun lagi, matahari kan bakal kehabisan bahan bakar hidrogennya. Terus mulai membesar jadi bintang raksasa merah. Kemungkinan besar bakal nelan planet-planet dalam, termasuk bumi. Ini prediksi fisika standar ya. Waduh, akhir yang seram. Tapi 5 miliar tahun kan lama banget ya. Mungkin kita udah nggak ada atau udah pindah ke bintang lain. Bisa jadi. Tapi poinnya Deutsch begini. Nasib matahari itu nggak lagi murni ditentuin sama hukum fisika, kayak gravitasi dan termodinamika nuklir aja. Kalau ada kehidupan cerdas di sekitarnya yang pengetahuannya udah cukup maju. Secara prinsip, peradaban yang jauh lebih maju dari kita mungkin aja bisa nemuin teknologi buat merekayasa matahari. Mungkin ngubah komposisinya, ngatur fusi nuklirnya, atau cara lain yang kita nggak kebayang sekarang. Tujuannya? Buat mencegah dia jadi raksasa merah, atau minimal ngendalin dampaknya lah. Wow, itu kedengerannya kayak fiksi ilmiah banget ya. Modifikasi bintang. Emang bisa? Nggak terlalu fantastis tuh? Ya jelas kedengeran fantastis buat kita sekarang, sama kayak perjalanan ke bulan kedengeran fantastis buat orang abad pertengahan kan? Poinnya bukan di detail teknisnya, tapi di prinsip bahwa pengetahuan itu memungkinkan kita intervensi ke proses fisik yang tadinya kelihatan nggak bisa diapa-apain. Masa depan sebuah bintang kalau ada kehidupan cerdas di dekatnya, itu ceritanya nggak cuma soal fisika partikel dan gravitasi lagi, tapi juga jadi cerita tentang pengetahuan, pilihan, teknologi, bahkan mungkin politik peradaban itu. Jadi prediksi jangka panjang alam semesta fisik itu jadi nyambung banget sama prediksi masa depan pengetahuan dan kecerdasan. Oh, saya ngerti. Jadi signifikansi kehidupan itu nggak diukur dari ukurannya sekarang, tapi dari potensi dampaknya di masa depan gara-gara akumulasi pengetahuan.
Kita terlalu fokus sama kondisi saat ini aja ya, ngabain potensi jangka panjangnya. Kayak ngelihat biji kecil terus bilang itu nggak penting. Padahal potensinya bisa jadi pohon raksasa yang ngubah lingkungan gitu ya. Analogi yang bagus itu. Pengetahuan itu benih potensi kosmiknya. Dan kita udah lihat contohnya di skala lebih kecil kok. Manusia misalnya. Masa total kita kan relatif kecil ya, tapi kita udah ngubah permukaan bumi secara signifikan, bahkan atmosfernya. Lewat pengetahuan kita pertanian, industri, bangun kota. Tembok besar Cina deh, itu kan struktur gede banget yang dibangun bukan karena manusia masanya gede, tapi karena punya pengetahuan know-how buat ngatur tenaga kerja dan manipulasi material. Atau contoh lain, organisme fotosintesis miliaran tahun lalu. Mereka kecil-kecil banget kan individualnya, tapi secara kolektif, mereka ngubah atmosfer bumi jadi kayak oksigen yang memungkinkan evolusi kehidupan yang lebih kompleks. Ini semua contoh gimana pengetahuan yang ada di kehidupan bisa punya dampak fisik skala besar. Oke, potensi masa depan ini emang ngasih perspektif baru soal signifikansi. Tapi ada cara nggak sih buat lihat bedanya secara fisik antara materi pembawa pengetahuan, kayak gen, sama materi non-pengetahuan kayak DNA sampah saat ini? Kalau dua-duanya kelihatan sama aja secara kimia di alam semesta kita, gimana kita bisa bilang yang satu itu beda secara fundamental? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Dan ini bawa kita ke bagian paling konseptual dan mungkin paling kontroversial dari argumen Deutsch di bab ini. Penggunaan konsep multiverse. Perlu ditekankan ya, ini tuh eksperimen pikiran buat memahami sifat fisik pengetahuan. Bukan klaim kita bisa ngelihat alam semesta lain secara praktis, bukan itu. Oke, jadi multiverse ini kayak alat bantu analisis gitu ya. Gimana cara kerjanya? Gini, bayangin Anda punya dua potong DNA. Satu itu gen fungsional yang penting buat organisme bertahan hidup, dia bawa pengetahuan. Yang kedua, itu potongan DNA sampah yang urutannya kebetulan persis sama secara kimia. Di alam semesta kita, kalau Anda cuma analisis kimiawinya aja, ya dua-duanya kelihatan sama persis. Benar. Terus gimana bedainnya pakai ide multiverse? Deutsch berargumen, ini dasarnya dari interpretasi fisika kuantum many worlds ya. Kita harus lihat gimana potongan DNA ini muncul di alam semesta paralel terdekat. Alam semesta paralel ini bukan dunia fantasi acak, tapi dunia yang mirip banget sama kita, bedanya cuma di level hasil pengukuran kuantum mikroskopis aja. Nah, sekarang pikirin gen fungsional tadi. Karena urutannya penting banget buat hidup, pengetahuan yang udah teradaptasi, setiap mutasi kecil yang mengubah urutan itu kemungkinan besar bakal ngerusak fungsinya. Organisme yang gennya mutasi itu nggak bakal bisa bertahan atau berkembang biak seefisien yang gennya asli. Akibatnya apa? Kalau kita bisa ngintip ke alam semesta paralel terdekat, kita bakal nemuin urutan gen fungsional ini tuh sangat terjaga atau konsisten. Urutan yang sama bakal muncul lagi dan lagi di banyak alam semesta tetangga. Kenapa? Karena seleksi alam ngebersihin variasi yang merusak itu. Oke, jadi gen yang berfungsi itu kayak pola yang stabil gitu ya, melintasi banyak salinan realitas terdekat karena dia penting banget. Tepat. Sekarang bandingin sama potongan DNA sampah tadi yang urutannya nggak bawa fungsi atau pengetahuan penting. Mutasi di DNA sampah ini nggak terlalu ngaruh ke kelangsungan hidup organisme. Nggak ada tekanan seleksi kuat yang ngejaga urutannya biar tetap sama. Akibatnya, kalau kita lihat potongan DNA sampah ini di alam semesta paralel terdekat, kita bakal nemuin variasinya jauh lebih acak. Urutannya bakal beda-beda dari satu alam semesta ke alam semesta tetangga, karena mutasi acak terjadi aja tanpa dihukum sama seleksi alam. Jadi ini kayak bandingin kristal sama tumpukan debu ya. Kristal kan strukturnya teratur banget, berulang. Kalau debu kan posisi tiap butirnya acak, nak teratur. Jadi gen itu kayak kristal yang strukturnya teratur melintasi alam semesta paralel. Analogi kristal versus debu itu pas banget. Keteraturan lintas multiverse inilah menurut Deutsch, ciri fisik objektif dari materi yang mewujudkan pengetahuan. Meskipun di satu alam semesta kelihatannya sama aja kayak materi acak, struktur multiversalnya itu beda secara fundamental. Jadi, tempat-tempat di multiverse di mana kehidupan dan pikiran udah berevolusi, tempat di mana pengetahuan numpuk dan terwujud secara fisik, itu punya struktur khas berskala besar di seluruh multiverse. Ini bukan cuma ide filosofis, ini klaim soal struktur fisik realitas itu sendiri yang baru kelihatan jelas kalau kita pakai perspektif multiverse. Wah, ini benar-benar ngubah cara pandang sih. Jadi, kesimpulannya ini, apa artinya semua ini buat kita? Buat Anda yang dengerin juga? Kesimpulannya itu kayak pembalikan total dari cerita sampah kimiawi tadi.
Menurut argumen Deutsch, kehidupan itu bukan sekedar kecelakaan kimiawi rumit di pojokan kosmos. Kehidupan itu secara fundamental adalah soal pengetahuan, yang jadi materi informasi tentang cara bertahan dan berkembang biak, yang terwujud secara fisik. Pengetahuan inilah yang ngasih kehidupan dua hal penting. Pertama, struktur multiversal yang unik, keteraturan lintas alam semesta itu. Dan kedua, potensi buat mempengaruhi dan ngebentuk masa depan alam semesta dalam skala waktu yang panjang banget dan skala fisik yang besar banget, jauh ngelampaui ukuran fisiknya saat ini. Ini artinya kita sebagai bagian dari kehidupan, apalagi sebagai makhluk yang bisa nyiptain pengetahuan baru secara sadar, bukan cuma figuran ya di drama kosmik ini, kita mungkin salah satu pemeran utamanya atau paling nggak punya potensi jadi pemeran utama. Signifikansi kita bukan di seberapa kecilnya kita sekarang, tapi di seberapa besar dampak pengetahuan yang kita punya dan kita kembangkan di masa depan. Tepat sekali. Ini nempatin kehidupan, dan terutama kecerdasan, di posisi yang jauh lebih sentral dalam pemahaman kita soal realitas. Signifikansinya mungkin baru kelihatan benar-benar nanti dalam skala waktu miliaran tahun. Dan kalau dilihat dari kacamata multiverse, ini tentu aja jadi munculin pertanyaan-pertanyaan besar ya soal perang dan tujuan kita. Dan inilah mungkin ya pemikiran penutup buat Anda bawa pulang buat direnungkan. Kalau pengetahuan, kayak kata Deutsch, beneran kuantitas fisik fundamental, sesuatu yang nyata kayak energi atau materi, yang bisa ngebentuk realitas nggak cuma di sini sekarang, tapi melintasi alam semesta paralel dan waktu kosmik, apa dong implikasinya buat potensi tertinggi kita sebagai spesies yang paham? Dan mungkin yang lebih penting, tanggung jawab apa yang datang bareng kekuatan dahsyat yang ada di pengetahuan itu. Nah, itu sesuatu buat direnungkan lebih dalam. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini, menggali gagasan menantang dari bab 8 buku The Fabric of Reality karya David Deutsch. Semoga ini ngasih Anda perspektif baru ya. Sampai jumpa lagi di penjelajahan mendalam kita berikutnya ke sumber-sumber yang mencerahkan dan bikin mikir.